Halo anak-anak semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Septia Dwi Widyastuti sebagai guru mata pelajaran seni budaya di kelas 10. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang seni budaya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang seni tari, yaitu seni tari daerah di Indonesia dan juga tari kreasi. Baik, sebelum membahas tentang apa itu seni tari, kita akan membahas terlebih dahulu tentang seni itu sendiri. Di dalam seni terdapat seni musik, seni tari, seni drama atau teater, dan juga seni rupa. Seni-seni tersebut saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, pada seni tari membutuhkan pula seni musik. Karena seni musik akan menggambarkan tentang suasana pada tarian itu tersebut. Contohnya, suasana sedih, suasana gembira, atau tentang kemarahan. Pada seni drama juga berkaitan dengan seni musik dan juga seni tari. Di dalam drama, sebelum dimulainya drama atau pementasan teater, biasanya terdapat awalan atau intro yang menggunakan musik dan juga tari untuk pembuka pada drama dan juga teater tersebut. Dalam seni rupa juga saling berkaitan dengan seni tari. Dalam seni rupa, tentang menggambar atau juga melukis, tarian-tarian yang ditarikan pada seni tari. Selanjutnya pada seni tari terdapat wiraga, wirama, wirasa, dan juga wirupa. Pada wiraga, wirama, wirasa, dan juga wirupa terdapat pengertian atau penjelasan masing-masing. Yang pertama, ada penjelasan tentang wiraga. Wiraga adalah gerak yang dihasilkan oleh penari. Contohnya pada gerakan jari tangan, kepala, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Yang kedua ada wirama. Wirama adalah irama atau lagu, bisa juga tempo. Dalam seni tari, wirama sangat berperan penting juga. Dan yang ketiga ada wirasa. Wirasa dalam tari adalah tentang perasaan si penari itu sendiri. Misalkan dalam tari tentang kesedihan, maka ekspresi atau rasa yang dimiliki penari tersebut harus muncul tentang kesedihan itu sendiri, agar penonton yang menyaksikan tahu atau paham bahwa tarian tersebut tentang kesedihan. Dan yang terakhir ada wirupa. Wirupa adalah rupa atau bentuk dari tarian itu sendiri. Misalkan, di dalam tari kesedihan tersebut, gerakan-gerakan yang dihasilkan dari mulai irama, tempo, dan keseluruhan tentang penari, wujud atau rupanya disebut dengan wirupa. Berikut adalah penjelasan tentang seni tari menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Aristoteles. Seni tari adalah suatu gerakan ritmis. Gerakan ini baginya merupakan gerakan yang mampu menghadirkan karakter manusia saat mereka bertindak. Menurut Atik Supandi, memandang seni tari sebagai suatu perwujudan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam gerak-gerak ritmis dan melodi yang indah. Menurut John Weaver,
Seni tari adalah gerak-gerak yang teratur dan elegan yang dibentuk secara harmonis dari sikap yang elok dan melawan postur tubuh yang anggun. Jadi di dalam seni tari terdapat gerakan-gerakan atau ekspresi yang diungkapkan dari penari itu sendiri. Selanjutnya ada penjelasan tentang tari daerah di Indonesia. Pada tari daerah di Indonesia berasal dari daerah di Indonesia. Misalnya, dari Aceh terdapat tari Saman, dari Bali terdapat tari Kecak, dari Jawa terdapat tari Gambyong, dan yang lain sebagainya. Tarian daerah di Indonesia terdapat keunikan atau ciri khas dari daerahnya masing-masing, mulai dari kostum, bentuk tata rias wajah, properti tari, ataupun gerakan-gerakan dari tarian itu sendiri. Ciri khas tersebut biasanya memiliki pakem. Pakem adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam tarian-tarian tradisional, khususnya pada tarian daerah di Indonesia. Di sini terdapat contoh-contoh dari tari daerah di Indonesia. Contoh yang pertama adalah tari pendek dari Bali. Yang kedua ada tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada tari serimpi dari Jawa Tengah, dan yang terakhir ada tari gandrung dari Jawa Timur. Pada tarian-tarian tersebut adalah tarian yang berasal dari suatu daerah di Indonesia. Tarian tersebut memiliki pakem atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah. Contohnya, pada tari pendek terdapat gerakan-gerakan yang menggunakan mata atau biasa dikenal dengan mata yang ikut menari. Tari Bali tersebut sudah ditetapkan untuk menggunakan mata saat menari, seperti gerakan sledek pong. Dan juga ada gerakan-gerakan tari dari Jawa Tengah, yaitu tari serimpi yang menggunakan gerakan-gerakan dengan tempo lambat atau lembut. Gerakan tersebut sudah ditetapkan dan sudah memiliki pakem atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan juga memiliki ciri khas dari masing-masing daerah tersebut. Selain gerakan-gerakan, pada tarian daerah di Indonesia juga memiliki keunikan pada kostumnya masing-masing. Kostum yang digunakan pada tari daerah di Indonesia sangat beragam, sesuai dengan ciri khas daerah tersebut. Misalkan pada tari daerah Bali, yaitu tari pendek, menggunakan kostum yang menutup dada dan terbuka untuk daerah pundak. Begitu pula dengan tari piring. Pada tari piring terdapat kostum atau aksesoris kepala seperti tanduk yang digunakan sebagai aksesoris kepala yang memiliki ciri khas bahwa tarian tersebut menggambarkan tentang daerah Padang atau Sumatera Barat. Selain dari gerakan dan juga kostum, tari daerah di Indonesia juga memiliki ciri khas dari make up atau tata rias wajah yang digunakan. Seperti pada tari Bali, menggunakan tata rias eyeshadow yang sangat menyala, dan juga blush on yang sangat tebal. Karena tari Bali memainkan mata, jadi penggunaan eyeshadow yang menyala dapat membantu
mata tersebut menjadi lebih indah. Selanjutnya, selain kita membahas tentang tari daerah di Indonesia, terdapat pula tari kreasi. Perbedaan tari daerah di Indonesia atau tari tradisional dan juga tari kreasi adalah jika tari tradisional atau tari daerah di Indonesia memiliki pakem-pakem atau aturan yang telah ditetapkan yang sudah tidak bisa diubah, mulai dari gerakan-gerakan dan yang lain sebagainya, maka dari itu tari kreasi adalah tari ciptaan baru atau tari yang dikreasikan dari gerakan-gerakan tradisional yang ada. Tari kreasi tidak hanya menggunakan gerakan-gerakan tari tradisional saja, tetapi bisa di-mix dengan tari dance modern. Tari kreasi menggunakan gerakan-gerakan yang seringkali didistorsikan. Tari kreasi juga menggunakan kostum yang dikreasikan. Contoh daripada tari kreasi itu sendiri adalah tari Yapong dari Jakarta dan juga tari Manukrawa dari Bali. Pada tari kreasi dapat ditarikan melalui tunggal, berpasangan, dan juga berkelompok. Akan tetapi, selain tari kreasi juga, tari tradisional atau tari daerah di Indonesia juga bisa ditarikan dengan tunggal, berpasangan, dan juga kelompok. Tari tunggal adalah tari yang ditarikan oleh satu orang atau tunggal. Biasanya tarian ini menggunakan penguasaan panggung. Tari yang ditarikan oleh penari tunggal atau satu orang, penari harus bisa menguasai panggung untuk terlihat lebih indah. Dan juga ada tari berpasangan. Tari berpasangan ini ada beberapa jenis, yaitu tari berpasangan perempuan dengan laki-laki, tari berpasangan perempuan dengan perempuan, dan juga tari berpasangan laki-laki dengan laki-laki. Pada tari berpasangan perempuan dengan laki-laki, terdapat pada tari Cikeruhan dan juga tari cokek. Selanjutnya juga ada tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tarian yang ditarikan lebih dari 2 orang. Contohnya 3 orang, 4 orang, ataupun 5 orang. Biasanya tarian-tarian ini menggunakan pola lantai yang beragam, sesuai dengan jumlah penari yang digunakan. Tarian ini juga lebih banyak diminati, karena penguasaan panggungnya tidak terlalu berat, tidak seperti tarian yang ditarikan tunggal. Kesimpulan daripada pelajaran tentang seni tari di Indonesia dan juga tari kreasi adalah seni tari di Indonesia bisa disebut dengan tari tradisional. Itu biasanya memiliki pakem atau aturan-aturan yang ada, yang tidak bisa diubah atau sudah ditetapkan. Mulai dari gerakan, kostum, tata rias, dan juga properti. Untuk tari kreasi adalah tari ciptaan baru yang bisa diubah atau dikreasikan semenarik mungkin. Untuk mata pelajaran seni budaya hari ini tentang seni tari, yaitu tari daerah di Indonesia dan juga tari kreasi, Ibu cukupkan. Pertemuan kali ini semoga bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Ibu tutup untuk pertemuan kali ini di video pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.